Hai, selamat datang di channel saya Nana Kurnia. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes kemampuan akademik atau yang lebih dikenal dengan TKA. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menetapkan tes kemampuan akademik sebagai salah satu syarat penerimaan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027 pada jalur prestasi. Jadi, tes kemampuan akademik ini akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penerimaan murid baru. Nah, kemudian apa saja kebijakan-kebijakan terkait dengan TKA itu? Ya, kita akan kupas di sini ya, tentang pengertian TKA, apa tujuan TKA, kemudian apa manfaat TKA, siapa saja sih yang bisa mengikuti TKA, dan apakah TKA itu wajib diikuti oleh semua siswa. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Oke, yuk kita langsung aja ya. Ya, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian TKA. Nah, apa itu TKA? TKA atau tes kemampuan akademik adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir, pemahaman, dan penalaran seseorang dalam berbagai bidang studi, sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan dirancang dengan prinsip keterukuran dan keadilan. Kemudian, landasan hukum tes kemampuan akademik, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Apa tujuan TKA? TKA bertujuan untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu secara objektif, terutama untuk memastikan pemerataan mutu, mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, dan menginformasikan kebijakan berbasis data. Kemudian, manfaat TKA. Adapun manfaat dari hasil tes kemampuan akademik atau TKA adalah sebagai berikut. Pertama, TKA dapat digunakan sebagai dasar seleksi pada jalur prestasi dalam sistem PPDB dan sebagai pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi pada jalur prestasi. Yang kedua, sebagai penyetaraan hasil belajar bagi peserta dari jalur non-formal dan informal. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah. Siapa saja sih yang boleh mendaftar sebagai peserta TKA? Ya, TKA dapat diikuti oleh murid pada jenjang akhir dari seluruh jalur pendidikan yang meliputi jalur formal, jalur non-formal, maupun jalur informal. Nah, pada jalur formal, yaitu murid pada kelas 6 SD atau MI, murid kelas 9 SMP atau MTS, murid kelas 12 SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Kemudian pada jalur non-formal, yaitu murid pada program paket A, paket B, dan paket C. Yang terakhir, pada jalur informal, yaitu peserta didik mandiri. Apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid? TKA tidak wajib diikuti oleh semua murid, tetapi hasil TKA dapat digunakan sebagai syarat dalam berbagai seleksi akademik. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Jadwal pelaksanaan TKA. TKA akan dilaksanakan bertahap sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pada bulan November tahun 2025,
Pelaksanaan TKA ditujukan kepada murid kelas 12 SMA atau MA dan kelas akhir SMK dan yang sederajat. Kemudian, pada bulan Maret atau April tahun 2026, pelaksanaan TKA ditujukan untuk murid SD atau MI, tentunya murid kelas 6 ya, kemudian murid kelas 9 SMP atau MTS dan yang sederajat. Demikian info seputar tes kemampuan akademik atau TKA. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nantikan saya di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.